Bapak dan Ibu, pernahkah kaki tiba-tiba terasa kebas, kesemutan, bahkan seperti ditusuk jarul saat malam hari? Hati-hati, itu bukan sekadar pegal biasa karena usia. Kalau dibiarkan terus, saraf di kaki bisa perlahan rusak akibat gula darah tinggi, dan banyak orang baru sadar setelah kondisinya semakin parah. Namun tenang ya Bapak dan Ibu, saya akan bagikan 3 lauk sederhana yang murah, mudah ditemukan, dan membantu meredakan kebas serta kesemutan. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, pernahkah Bapak atau Ibu terbangun di tengah malam yang sunyi karena kaki tiba-tiba terasa seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum kecil yang sangat tajam? Atau mungkin saat pagi hari yang seharusnya segar, jari-jari kaki malah terasa mati rasa, tebal, dan tidak merasakan apa-apa bahkan ketika tidak sengaja tersentuh? Jika Bapak dan Ibu pernah atau bahkan sering merasakan hal itu, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Tolong jangan dianggap remeh. Itu bukan sekadar tanda bahwa tubuh kita sudah menua dan harus dimaklumi begitu saja. Itu adalah sebuah sinyal kuat, sebuah teriakan minta tolong dari saraf-saraf di dalam tubuh Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini sudah kita abaikan terlalu lama. Namun sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana cara menanganinya, jika Bapak dan Ibu merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat untuk menemani masa tua yang sehat, silakan tekan tombol subscribe di bawah agar kita bisa terus bersilaturahmi melalui video-video edukasi lainnya. Tenang saja, hari ini saya tidak akan meminta Bapak dan Ibu membeli obat-obatan mahal yang harganya ratusan ribu, atau suplemen impor yang sulit dicari. Kita akan bicara tentang harta karun yang sudah ada di dapur kita sendiri. Ada 3 lauk sederhana yang harganya bahkan tidak sampai Rp5.000 per hari, namun khasiatnya sudah terbukti secara medis mampu membantu meringankan kebas, mengurangi kesemutan, dan yang paling penting adalah membantu menstabilkan gula darah Bapak dan Ibu sekalian. Agar Bapak dan Ibu bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani solusinya, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Mari kita bayangkan seluruh tubuh kita ini dialiri oleh jaringan kabel listrik yang sangat rumit. Kabel-kabel inilah yang kita sebut sebagai saraf. Tugasnya luar biasa penting, yaitu mengirimkan sinyal dari ujung jari kaki Bapak dan Ibu langsung menuju otak. Sinyal rasa hangat, sinyal gerak, hingga sinyal nyeri, semuanya lewat di sana. Dan seperti kabel listrik yang memiliki lapisan karet pelindung di luarnya, saraf kita juga punya lapisan pelindung istimewa yang disebut mielin. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat gula darah tinggi atau diabetes, gula yang berlebihan dalam darah itu ibarat karat yang perlahan-lahan merusak pembuluh darah kecil. Pembuluh darah inilah yang bertugas memberi makan dan oksigen kepada kabel-kabel saraf tadi. Ketika pasokan makanan itu terhenti karena pembuluh darahnya rusak, lapisan pelindung mielin tadi mulai menipis dan hancur. Akibatnya, sinyal listrik di dalam tubuh menjadi kacau dan bocor kemana-mana. Itulah yang Bapak dan Ibu rasakan sebagai sensasi kesemutan yang mengganggu, rasa terbakar di telapak kaki, atau justru kebas yang membuat kaki terasa seperti kayu. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini disebut sebagai neuropati diabetik. Ini bukan kondisi langka, karena hampir 1 dari 2 orang penderita diabetes di Indonesia berisiko tinggi mengalaminya seiring bertambahnya usia. Sekarang, mari kita masuk ke solusi pertama yang sangat luar biasa namun seringkali kita pandang sebelah mata. Lauk pertama ini adalah tempe dan tahu. Saya tahu, mungkin Bapak dan Ibu berpikir bahwa tempe itu makanan biasa yang murah meriah. Namun justru di balik harganya yang merakyat itulah tersimpan khasiat yang tidak bisa dibeli dengan uang banyak. Tempe dibuat melalui proses fermentasi kedelai yang menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa bagi saraf. Pertama, tempe kaya akan isoflavon, sebuah senyawa alami yang membantu tubuh Bapak dan Ibu menjadi lebih pintar dalam menggunakan insulin untuk menurunkan gula darah. Kedua, tempe mengandung protein nabati berkualitas tinggi yang berfungsi seperti semen untuk menambal kembali retakan pada jaringan saraf yang rusak. Dan yang paling mengejutkan, tempe mengandung vitamin B kompleks, termasuk B12, yang berperan langsung dalam memperbaiki lapisan pelindung saraf yang saya ceritakan tadi. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu tanpa disadari. Banyak yang suka mengonsumsi tempe goreng yang dibalut tepung tebal. Rasanya memang sangat enak dan renyah, tapi tepung dan minyak berlebih itulah yang justru akan memicu lonjakan gula darah dan merusak pembuluh darah yang sudah rapuh. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan dikukus atau direbus. Salah satu resep favorit saya adalah tempe kukus jahe. Cukup potong tempe, letakkan di atas kukusan, lalu taburkan parutan jahe segar di atasnya. Jahe di sini bukan hanya untuk aroma,
tapi mengandung gingerol yang membantu melancarkan aliran darah sampai ke ujung-ujung jari kaki bapak dan ibu. Jika bapak dan ibu selama ini berpikir bahwa untuk mendapatkan nutrisi saraf terbaik kita harus membeli ikan salmon impor yang harganya selangit, maka saya punya kabar gembira. Di pasar tradisional dekat rumah bapak dan ibu, ada ikan yang harganya sangat terjangkau namun kandungan nutrisi sarafnya tidak kalah hebat, yaitu ikan kembung. Mengapa ikan kembung ini saya sebut sebagai dokter saraf alami? Karena ikan kembung adalah salah satu sumber asam lemak omega-3 tertinggi yang pernah ada. Omega-3 ini bekerja seperti pelumas bagi jalur-jalur saraf bapak dan ibu yang sudah mulai kaku dan seret, sehingga sinyal rasa bisa berjalan lancar kembali. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada ikan kembung sangatlah tinggi, bahkan sudah mencukupi kebutuhan harian hanya dengan mengonsumsi 1 ekor saja. Vitamin B12 inilah yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali selubung pelindung saraf yang rusak. Saya teringat kisah seorang pasien saya, Ibu Hartati dari Solo, yang bertahun-tahun sulit tidur karena kakinya selalu terasa panas dan kesemutan di malam hari. Setelah beliau rutin mengonsumsi ikan kembung yang dipepes dengan rempah-rempah dan mengurangi gorengan, dalam waktu 2 minggu saja beliau bercerita bahwa tidurnya sudah jauh lebih nyenyak dan rasa panas di kakinya berkurang drastis. Ini membuktikan bahwa tubuh kita sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan kita memberikan nutrisi yang tepat. Ingat ya bapak dan ibu, kuncinya adalah jangan digoreng kering sampai gosong, karena panas yang berlebihan akan merusak lemak baik omega-3 yang sangat kita butuhkan tersebut. Lauk ketiga ini, bapak dan ibu, adalah sebuah kombinasi yang sering sekali dianggap remeh, bahkan mungkin hanya dianggap sebagai makanan deso biasa. Padahal, perpaduan antara daun kelor dan telur rebus adalah senjata yang sangat ampuh untuk melawan kerusakan saraf. Mari kita bicara tentang daun kelor terlebih dahulu. Di dalam dunia medis, daun kecil ini disebut sebagai superfood karena kepadatan nutrisinya yang luar biasa. Bayangkan daun kelor ini seperti pengatur lalu lintas di dalam aliran darah bapak dan ibu. Ketika kita makan, biasanya gula akan menyerbu masuk ke dalam darah seperti kerumunan orang yang tidak teratur. Nah, senyawa aktif dalam daun kelor bertugas mengatur mereka agar masuk satu persatu secara perlahan. Hal ini mencegah terjadinya lonjakan gula darah yang bisa membakar lapisan pelindung saraf kita. Selain itu, antioksidan di dalamnya bekerja seperti pasukan pembersih yang membuang racun-racun sisa metabolisme gula yang merusak sel saraf. Lalu, mengapa harus didampingi telur rebus? Telur adalah sumber protein paling sempurna yang disediakan alam. Ia mengandung kolin, sebuah nutrisi yang sangat jarang dibahas padahal fungsinya adalah sebagai kabel penghubung komunikasi antar sel saraf. Makan 1 atau 2 butir telur rebus setiap hari memberikan bahan baku bagi tubuh untuk memperbaiki selubung saraf yang sudah mulai menipis tadi. Ingat ya bapak dan ibu, kuncinya adalah direbus, bukan digoreng, agar manfaat proteinnya tetap murni tanpa tambahan lemak jahat dari minyak goreng. Namun, ada satu hal yang seringkali menjadi penghalang besar bagi kesembuhan bapak dan ibu, meskipun sudah makan dengan sangat sehat. Saya sering menemui pasien yang mengeluh, "Dok, saya sudah makan tempe kukus, sudah makan ikan kembung, tapi kenapa kaki saya masih sering kesemutan dan gula darah tetap tinggi?" Setelah saya telusuri, ternyata ada kebocoran yang tidak disadari. Kebocoran itu bukan datang dari piring makan, melainkan dari gelas minum. Banyak sekali bapak dan ibu yang sudah menghindari nasi putih dan gorengan, tapi masih rutin minum teh manis 2-3 kali sehari, atau minum jus buah kemasan yang katanya alami tapi penuh gula tambahan. Bayangkan tubuh bapak dan ibu seperti sebuah perahu yang sedang bocor. Bapak dan ibu sibuk menambal lubang di lambung perahu dengan makan sehat, tapi di bagian belakang, ada lubang besar berupa air teh manis yang terus-menerus masuk. 1 gelas teh manis dengan 2 sendok gula itu sudah cukup untuk membatalkan semua manfaat dari ikan kembung dan daun kelor yang bapak ibu makan tadi. Gula cair ini langsung menyerap ke darah secepat kilat dan menyebabkan peradangan pada saraf. Jadi, saya mohon sekali, mulailah mengganti minuman manis itu dengan air putih atau teh tawar. Jika bapak dan ibu ingin rasa yang sedikit berbeda, cobalah rebusan air kayu manis. Kayu manis ini sangat ajaib karena ia membantu sel tubuh bapak dan ibu menjadi lebih peka terhadap insulin, sehingga gula darah bisa turun dengan lebih alami. Seringkali saya mendengar kekhawatiran dari bapak dan ibu. "Dok, kalau saya makan tempe dan tahu setiap hari, apakah nanti asam urat saya tidak naik?" Katanya kacang-kacangan itu musuh asam urat.
Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat wajar untuk dikhawatirkan. Bapak dan Ibu, perlu saya luruskan bahwa kedelai dalam tempe dan tahu memang mengandung purin, tapi jenis purinnya berbeda dengan yang ada pada jeroan atau daging merah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi produk kedelai dalam jumlah yang wajar, yaitu sekitar 1-2 potong sekali makan, umumnya tidak akan memicu serangan asam urat yang parah bagi sebagian besar orang. Justru, manfaat tempe untuk memperbaiki saraf jauh lebih besar daripada risiko asam uratnya. Namun, jika Bapak dan Ibu memang sedang dalam kondisi serangan asam urat yang akut, silakan konsultasikan porsinya. Hal yang sama juga berlaku untuk ikan kembung. Ikan ini adalah ikan yang sangat aman dan sehat. Jangan sampai karena ketakutan yang tidak berdasar, Bapak dan Ibu malah melewatkan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh saraf kaki yang sedang menderita. Tubuh kita ini seperti sebuah taman, Bapak dan Ibu. Ia tidak bisa berubah menjadi indah dan subur hanya dalam waktu 1 malam setelah diberi pupuk. Begitu juga dengan saraf kita. Proses perbaikan lapisan mielin itu membutuhkan waktu dan konsistensi. Biasanya, perubahan akan mulai terasa setelah 2-4 minggu Bapak dan Ibu rutin menjalankan pola makan ini. Satu hal lagi yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu ingat. 3 lauk yang kita bahas tadi, tempe, ikan kembung, daun kelor, dan telur, adalah asisten atau pendukung yang luar biasa bagi pengobatan Bapak dan Ibu. Namun, tolong jangan pernah menganggap bahwa makanan ini bisa langsung menggantikan obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter spesialis yang merawat Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu saat ini sedang mengonsumsi obat penurun gula darah atau vitamin saraf dari dokter, teruskanlah. Lauk-lauk sehat ini akan bekerja sama dengan obat tersebut untuk mempercepat proses pemulihan. Bayangkan obat adalah mesin penggerak, sementara makanan sehat ini adalah bahan bakar berkualitas tinggi dan pelumasnya. Tanpa bahan bakar yang baik, mesin tidak akan bekerja maksimal, tapi tanpa mesin, perahu kita juga tidak akan berjalan jauh. Selain itu, perhatikan juga porsi nasi putihnya. Saya tahu, bagi kita orang Indonesia, belum makan namanya kalau belum makan nasi. Tapi bagi penderita diabetes dan neuropati, nasi putih adalah tantangan besar. Cobalah untuk mulai mengurangi porsinya perlahan-lahan. Jika biasanya 1 piring penuh, mulailah kurangi menjadi setengahnya, dan penuhi sisanya dengan sayuran dan lauk yang sudah kita bahas tadi. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh rasa syukur dan kesabaran akan membuahkan hasil yang manis bagi kesehatan masa tua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin pernah terlintas di pikiran Bapak dan Ibu, mengapa sih keluhan kebas dan kesemutan ini hampir selalu mulainya dari ujung jari kaki? Kenapa tidak di paha atau di lengan atas dulu? Mari saya jelaskan dengan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah lahan persawahan yang sangat luas, dan jantung kita adalah pusat pompanya. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu mengalir melalui parit-parit kecil yang kita sebut pembuluh darah kapiler. Nah, jari kaki kita adalah petak sawah yang letaknya paling ujung, paling jauh dari pusat pompa. Pada kondisi gula darah yang sering tinggi, cairan darah kita menjadi lebih kental, persis seperti sirup yang pekat. Akibatnya, aliran darah ke parit-parit yang paling ujung tadi menjadi sangat lambat dan sulit menjangkau saraf-saraf kecil di sana. Saraf-saraf di ujung kaki ini ibarat tanaman padi yang paling jarang mendapatkan air. Lama-kelamaan, karena haus akan oksigen dan nutrisi, saraf tersebut mulai layu dan mengirimkan sinyal darurat berupa rasa kesemutan atau mati rasa. Inilah alasan mengapa kita sangat perlu menjaga agar darah kita tetap encer dan mengalir lancar, bukan hanya dengan obat tapi juga dengan asupan air putih yang cukup dan lauk pauk yang sudah kita bahas tadi agar tanaman, saraf di ujung kaki tidak mati kekeringan. Selain masalah aliran yang lambat, ada satu proses yang terjadi di dalam tubuh Bapak dan Ibu yang disebut dengan stres oksidatif. Namanya mungkin terdengar sangat medis dan rumit, tapi bayangkan saja ini seperti karat yang menempel pada rantai sepeda. Gula darah yang tinggi dalam waktu lama akan bereaksi dengan oksigen dan menciptakan radikal bebas, yaitu molekul-molekul nakal yang bersifat merusak. Molekul nakal ini menyerang dinding pembuluh darah dan selubung saraf mielin kita, membuatnya menjadi kaku dan rapuh seperti besi yang berkarat. Jika rantai sepeda yang berkarat dipaksa berputar, suaranya akan berderit dan jalannya tidak mulus, bukan? Begitu juga dengan saraf kita. Ketika selubungnya sudah mulai berkarat, sinyal yang dikirimkan ke otak pun menjadi berantakan, kadang terasa nyeri padahal tidak ada luka,
atau terasa panas padahal udara sedang dingin. Disinilah peran penting dari daun kelor dan jahe yang saya sebutkan tadi. Mereka mengandung antioksidan yang sangat kuat yang bekerja seperti cairan pembersih karat. Mereka membantu menetralkan molekul nakal tadi sehingga proses perusakan saraf bisa dihentikan dan perlahan-lahan diperbaiki kembali. Jadi, setiap kali Bapak dan Ibu makan sayur kelor atau minum air jahe, bayangkan Bapak dan Ibu sedang membersihkan karat-karat di dalam saraf agar kembali berfungsi dengan lancar. Seringkali Bapak dan Ibu bercerita kepada saya bahwa rasa sakit atau kebas itu paling hebat terasa justru saat malam hari ketika hendak beristirahat. Ini ada penjelasannya. Bapak dan Ibu. Saat siang hari, otak kita sibuk dengan berbagai macam rangsangan, seperti suara, cahaya, dan aktivitas fisik, sehingga sinyal nyeri dari kaki seringkali terabaikan oleh otak. Namun saat malam hari ketika suasana sunyi dan tubuh mulai tenang, otak mulai fokus mendengarkan setiap sinyal yang masuk, termasuk sinyal kerusakan saraf yang selama ini tertutup oleh kebisingan siang hari. Selain itu, suhu udara yang cenderung menurun di malam hari membuat pembuluh darah kita sedikit menyempit. Ingat analogi parit tadi? Suhu dingin membuat aliran darah semakin sulit mencapai ujung saraf. Inilah mengapa saya selalu menyarankan Bapak dan Ibu untuk menjaga kaki tetap hangat di malam hari, mungkin dengan menggunakan kaos kaki kain yang lembut atau merendam kaki dengan air hangat kuku sebelum tidur. Kehangatan ini membantu melebarkan kembali jalan bagi darah untuk membawa nutrisi perbaikan saraf saat Bapak dan Ibu sedang terlelap. Tubuh kita sebenarnya sedang bekerja keras melakukan renovasi besar-besaran saat kita tidur, dan asupan protein dari telur rebus yang Bapak Ibu makan di sore hari akan menjadi bahan bangunan utama bagi tubuh untuk memperbaiki kabel-kabel saraf tersebut sepanjang malam. Sekarang, meskipun Bapak dan Ibu sudah makan lauk yang hebat-hebat tadi, ada satu hal lagi yang sangat membantu agar nutrisi tersebut benar-benar sampai ke tujuan. Nutrisi itu tidak bisa berjalan sendiri, ia harus diantar oleh aliran darah. Bayangkan nutrisi adalah penumpang bus, dan aliran darah adalah busnya. Agar busnya bisa berjalan sampai ke halte terakhir di ujung kaki, kita perlu bantuan pompa alami dari otot-otot kita. Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat yang melelahkan. Cukup dengan gerakan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah saat sedang duduk bersantai, atau melakukan gerakan seperti sedang menginjak pedal gas mobil secara berulang. Gerakan otot betis ini berfungsi sebagai pompa kedua setelah jantung yang akan mendorong darah kotor kembali ke atas dan membiarkan darah segar yang kaya nutrisi dari tempe dan ikan kembung tadi masuk membasahi saraf-saraf di telapak kaki. Lakukanlah ini sesering mungkin, bahkan sambil menonton televisi atau mengobrol. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu secara aktif membantu mempercepat proses penyembuhan dari luar, sementara makanan sehat tadi bekerja memperbaiki dari dalam. Kombinasi antara nutrisi yang tepat dan gerakan lembut ini adalah kunci rahasia agar kebas dan kesemutan tidak betah berlama-lama di tubuh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita coba merenungkan sejenak tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika gula darah kita sering tinggi. Saya ingin memberikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana agar Bapak dan Ibu bisa membayangkannya dengan mudah. Bayangkan jika Bapak dan Ibu menuangkan sirup kental atau madu ke dalam sebuah jam dinding yang penuh dengan gerigi kecil yang sangat halus. Apa yang akan terjadi? Gerigi-gerigi itu pasti akan menjadi lengket, gerakannya melambat, dan lama-kelamaan jam tersebut akan berhenti berdetak dengan benar karena terhambat oleh cairan manis tadi. Nah, darah kita pun bisa menjadi seperti sirup kental itu jika kadar gulanya terus-menerus tinggi. Darah yang manis dan lengket ini tidak hanya merusak dinding pembuluh darah, tetapi juga menempel pada protein-protein di dalam saraf Bapak dan Ibu. Di dalam dunia medis, proses ini disebut glikasi, namun anggap saja ini seperti lapisan kerak gula yang membungkus kabel saraf. Kerak ini membuat sinyal listrik yang seharusnya meluncur secepat kilat dari otak ke ujung kaki menjadi terhambat dan tersendat-sendat. Itulah alasannya mengapa terkadang Bapak dan Ibu merasa kaki terasa sangat berat, seolah-olah sedang berjalan di atas pasir yang dalam atau menggunakan sepatu yang sangat tebal padahal sebenarnya sedang bertelanjang kaki. Saraf Bapak dan Ibu bukannya mati total. Mereka hanya sedang terjebak di dalam lapisan sirup kental yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan semestinya. Dengan mulai rutin mengonsumsi lauk pauk yang kaya akan antioksidan seperti daun kelor yang kita bahas tadi, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang mengirimkan pasukan pembersih alami untuk perlahan-lahan mengikis kerak gula tersebut agar jalur komunikasi di dalam tubuh kembali bersih, bening, dan lancar seperti sedia kala. Bapak dan Ibu, mungkin pernah terbersit rasa penasaran,
Mengapa sih keluhan kebas dan kesemutan ini hampir selalu mulainya dari ujung jari kaki? Kenapa tidak di paha atau di lengan atas dulu? Mari saya jelaskan dengan sebuah perumpamaan sawah. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah lahan persawahan yang sangat luas, dan jantung kita adalah pusat pompa air utamanya. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu mengalir melalui parit-parit kecil yang kita sebut pembuluh darah kapiler. Nah, jari kaki kita adalah petak sawah yang letaknya paling ujung, paling jauh dari pusat pompa. Pada kondisi diabetes, aliran darah ke parit-parit yang paling ujung tadi menjadi sangat lambat dan sulit menjangkau saraf-saraf kecil di sana karena jalannya tersumbat atau menyempit. Saraf-saraf di ujung kaki ini ibarat tanaman padi yang paling jarang mendapatkan air. Lama-kelamaan, karena haus akan oksigen dan nutrisi, saraf tersebut mulai layu dan mengirimkan sinyal darurat berupa rasa kesemutan atau mati rasa. Inilah alasan mengapa kita sangat perlu menjaga agar darah kita tetap encer dan mengalir lancar. Ikan kembung yang kaya akan omega-3 yang kita bahas tadi bekerja seperti pelumas yang sangat hebat. Ia membantu melebarkan kembali parit-parit yang menyempit tadi agar darah bisa mengalir sampai ke petak sawah paling ujung di jari kaki bapak dan ibu. Jadi, setiap kali bapak dan ibu makan ikan kembung atau lele yang dimasak sehat, bayangkan bapak dan ibu sedang membuka pintu bendungan agar nutrisi bisa mengalir deras kembali menyirami saraf-saraf yang selama ini kekeringan dan kelaparan. Satu hal yang ingin saya tekankan kepada bapak dan ibu adalah tentang kesabaran. Tubuh kita ini seperti sebuah taman, bapak dan ibu. Ia tidak bisa berubah menjadi indah, subur, dan berbunga hanya dalam waktu satu malam setelah kita beri pupuk. Begitu juga dengan saraf kita. Proses perbaikan lapisan pelindung saraf atau mielin itu membutuhkan waktu dan konsistensi yang luar biasa. Bapak dan ibu tidak boleh berkecil hati jika setelah 3 hari makan tempe kukus dan telur rebus, rasanya belum ada perubahan yang drastis. Saraf adalah jaringan yang tumbuhnya paling lambat di dalam tubuh manusia. Ia tumbuh perlahan, sel demi sel, milimeter demi milimeter. Namun percayalah, meskipun bapak dan ibu tidak melihatnya dari luar, di dalam sana tubuh bapak dan ibu sedang bekerja sangat keras melakukan renovasi besar-besaran. Protein dari telur rebus yang bapak ibu konsumsi akan dipecah menjadi bahan bangunan untuk menambal kabel saraf yang terkelupas. Biasanya, perubahan kecil akan mulai terasa setelah 2-4 minggu bapak dan ibu rutin menjalankan pola makan ini secara disiplin. Mungkin awalnya rasa kebasnya tidak lagi setebal dulu, atau frekuensi kesemutan di malam hari mulai berkurang sedikit demi sedikit. Itu adalah tanda kemenangan kecil yang harus kita syukuri. Jangan menyerah di tengah jalan hanya karena merasa prosesnya lambat, karena kesehatan masa tua bapak dan ibu adalah sebuah perjalanan panjang, bukan balapan lari yang harus selesai dalam sekejap mata. Bapak dan ibu yang saya sayangi, selain gula, ada satu lagi musuh tersembunyi yang seringkali menyelinap masuk ke meja makan kita dan merusak kerja saraf tanpa kita sadari. Musuh itu adalah garam atau sodium yang berlebihan. Saya sering melihat bapak dan ibu sudah sangat rajin makan sayur dan ikan, tapi ikannya dimasak dengan bumbu penyedap yang sangat banyak atau menggunakan ikan asin yang dikeringkan dengan garam melimpah. Garam yang berlebihan ini akan menarik air keluar dari sel-sel tubuh kita dan membuat pembuluh darah menjadi kaku serta tegang. Dalam kondisi pembuluh darah yang tegang, tekanan darah akan naik dan ini akan semakin menekan saraf-saraf kecil yang sudah rapuh tadi. Akibatnya, rasa nyeri dan kebas justru bisa semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya, ketika saya menyarankan ikan kembung atau tempe, saya selalu menekankan untuk menggunakan rempah alami seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan daun salam sebagai pemberi rasa, bukan garam atau penyedap rasa buatan yang berlebihan. Rempah-rempah ini jauh lebih aman dan justru memiliki khasiat anti radang yang akan membantu menenangkan saraf bapak dan ibu yang sedang meradang. Jadi, mari kita mulai lebih bijak dalam membumbui makanan kita. Biarkan rasa alami dari ikan dan tempe yang berbicara, karena dengan mengurangi garam, bapak dan ibu sebenarnya sedang memberikan ruang bagi pembuluh darah untuk bernapas lega dan mengalirkan nutrisi saraf dengan jauh lebih efisien. Bapak dan ibu yang saya sayangi, pernahkah bapak atau ibu merasa kaki terasa sangat gelisah di malam hari, seolah-olah ada sesuatu yang merambat atau bergerak di bawah kulit? Dalam dunia medis, terkadang ini berhubungan dengan ketidakseimbangan mineral di dalam sel saraf kita. Saraf yang sedang sakit itu ibarat orang yang sedang stres dan sangat sensitif. Tersentuh sedikit saja ia akan berteriak, atau bahkan berteriak tanpa ada pemicu sama sekali.
Inilah yang menyebabkan rasa nyeri spontan yang sangat melelahkan secara mental bagi bapak dan ibu. Untuk menenangkan saraf yang sedang marah ini, kita butuh mineral penenang seperti magnesium yang banyak terdapat dalam sayuran hijau seperti daun kelor atau bayam yang sudah kita bahas tadi. Magnesium ini bekerja seperti musik yang tenang bagi saraf bapak dan ibu, membantu menstabilkan muatan listrik di dalam sel saraf agar tidak mudah meledak-ledak. Ketika bapak dan ibu rutin mengonsumsi sayur bening kelor, bapak dan ibu sebenarnya sedang memberikan obat penenang alami yang membantu saraf untuk lebih rileks. Selain itu, kalsium dan kalium dari sayuran tersebut juga membantu otot-otot di sekitar saraf agar tidak kaku. Sinergi antara protein, lemak sehat, dan mineral dari 3 lauk ini akan menciptakan lingkungan yang damai di dalam tubuh bapak dan ibu. Badai elektrik yang selama ini membuat bapak dan ibu sulit tidur perlahan-lahan akan mereda, berganti dengan rasa nyaman yang sudah lama tidak bapak dan ibu rasakan. Percayalah, tubuh bapak dan ibu memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita memberikan alat dan bahan yang tepat melalui apa yang kita sajikan di atas piring makan kita setiap hari. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kita lupakan namun perannya sangat vital, yaitu air putih. Bapak dan ibu, bayangkan jika kita memiliki mobil yang sangat mewah tapi bensinnya bercampur dengan lumpur, tentu mobil itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar, bukan? Begitu juga dengan tubuh kita. Air putih adalah pelarut alami yang bertugas mengencerkan sirup kental dalam darah yang saya ceritakan tadi. Banyak lansia yang jarang minum karena takut sering bolak-balik ke kamar mandi, padahal kekurangan cairan justru membuat darah semakin pekat dan racun-racun sisa metabolisme gula mengendap di sekitar saraf. Air putih ini bekerja seperti aliran sungai yang deras yang membersihkan sampah-sampah di sepanjang tepiannya. Dengan minum air putih yang cukup, setidaknya 1,5 sampai 2 liter sehari jika kondisi jantung dan ginjal bapak ibu memungkinkan, bapak dan ibu sedang membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Ini akan meringankan beban kerja pembuluh darah kapiler yang sempit tadi. Ketika darah menjadi lebih encer dan bersih, nutrisi dari ikan kembung dan telur rebus yang bapak ibu makan akan jauh lebih mudah berenang mencapai ujung-ujung saraf di jari kaki. Jadi, jangan biarkan saraf bapak dan ibu kehausan di tengah tumpukan gula. Jadikan air putih sebagai sahabat setia di meja makan, karena ia adalah kendaraan utama bagi kesembuhan saraf bapak dan ibu. Satu hal yang ingin saya tekankan kepada bapak dan ibu adalah tentang kesabaran. Tubuh kita ini seperti sebuah taman yang sudah lama tidak terawat, bapak dan ibu. Ia tidak bisa berubah menjadi indah, subur, dan berbunga hanya dalam waktu 1 malam setelah kita beri pupuk. Begitu juga dengan saraf kita. Proses perbaikan lapisan pelindung saraf atau mielin itu membutuhkan waktu dan konsistensi yang luar biasa. Bapak dan ibu tidak boleh berkecil hati jika setelah 3 hari makan tempe kukus dan telur rebus, rasanya belum ada perubahan yang drastis. Saraf adalah jaringan yang tumbuhnya paling lambat di dalam tubuh manusia. Ia tumbuh perlahan, sel demi sel, milimeter demi milimeter, seperti bibit tanaman yang sedang berusaha menembus tanah. Namun percayalah, meskipun bapak dan ibu tidak melihatnya secara langsung dari luar, di dalam sana tubuh bapak dan ibu sedang bekerja sangat keras melakukan renovasi besar-besaran. Protein dari telur rebus yang bapak ibu konsumsi akan dipecah menjadi bahan bangunan untuk menambal kabel saraf yang terkelupas. Biasanya, perubahan kecil akan mulai terasa setelah 2-4 minggu bapak dan ibu rutin menjalankan pola makan ini secara disiplin. Mungkin awalnya rasa kebasnya tidak lagi setebal dulu, atau frekuensi kesemutan di malam hari mulai berkurang sedikit demi sedikit. Itu adalah tanda kemenangan kecil yang harus kita syukuri. Jangan menyerah di tengah jalan hanya karena merasa prosesnya lambat, karena kesehatan masa tua bapak dan ibu adalah sebuah perjalanan panjang yang indah, bukan balapan lari yang harus selesai dalam sekejap mata. Bapak dan ibu yang saya muliakan, ada satu hal lagi yang seringkali mengecoh kita dalam menjaga gula darah, yaitu buah-buahan. Memang benar buah itu sehat, tapi bagi bapak dan ibu yang sedang berjuang melawan kebas dan diabetes, kita harus lebih bijak memilih. Ada buah yang saya sebut sebagai permen alami karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, seperti durian, mangga yang sangat matang, atau sawo. Jika bapak dan ibu makan buah-buahan ini secara berlebihan, meskipun mereka alami, gulanya tetap bisa menyebabkan lonjakan yang merusak saraf. Bayangkan jika bapak dan ibu sudah susah payah menghindari teh manis, tapi kemudian makan 3 biji durian, itu sama saja dengan memasukkan kembali sirup kental ke dalam jalur saraf bapak dan ibu. Pilihlah buah yang lebih ramah untuk gula darah,
seperti apel dengan kulitnya, pepaya yang tidak terlalu matang, atau jeruk nipis. Serat dalam buah-buahan ini akan membantu menghambat penyerapan gula sehingga saraf bapak dan ibu tidak kaget menerima kiriman energi. Ingatlah, tujuan kita adalah menjaga agar aliran darah tetap stabil dan tenang, seperti aliran air di sungai yang jernih, bukan seperti ombak besar yang menghantam dinding pembuluh darah. Dengan menjaga keseimbangan antara lauk yang bergizi dan pilihan buah yang tepat, bapak dan ibu sedang memberikan kesempatan terbaik bagi saraf untuk pulih dan berfungsi kembali dengan normal seperti sedia kala. Bapak dan ibu yang saya muliakan, setelah kita memahami betapa hebatnya manfaat tempe, ikan kembung, dan daun kelor tadi, sekarang mari kita susun sebuah rutinitas sederhana yang bisa bapak dan ibu mulai lakukan besok pagi. Bayangkan tubuh bapak dan ibu seperti sebuah mesin tua yang sangat berharga. Ia tidak bisa langsung dipaksa bekerja keras setelah bangun tidur. Mulailah pagi hari dengan segelas air putih hangat, bukan teh manis atau kopi. Air hangat ini akan membangunkan organ-organ dalam secara lembut dan membantu mengencerkan aliran darah yang mungkin sedikit mengental selama bapak dan ibu terlelap. Setelah itu, cobalah luangkan waktu hanya 5-10 menit untuk menggerakkan kaki dan tangan sambil duduk santai di kursi. Gerakan jari-jari kaki seperti sedang mencengkeram handuk, lalu putar pergelangan kaki perlahan-lahan. Gerakan sederhana ini adalah cara kita memompa nutrisi dari sarapan sehat kita nanti agar benar-benar sampai ke ujung-ujung saraf yang sedang membutuhkan pertolongan. Ingatlah, konsistensi dalam hal-hal kecil seperti inilah yang akan membawa perubahan besar. Jangan merasa terbebani untuk melakukan semuanya sekaligus dengan sempurna. Mulailah dengan satu langkah kecil setiap pagi, dan rasakan bagaimana tubuh bapak dan ibu perlahan-lahan mulai terasa lebih ringan dan bertenaga seiring berjalannya waktu. Namun, bapak dan ibu, ada satu hal yang tidak kalah penting dari apa yang ada di atas piring kita, yaitu apa yang ada di dalam pikiran dan hati bapak dan ibu sekalian. Tahukah bapak dan ibu bahwa rasa cemas, stres, atau terlalu banyak pikiran ternyata bisa membuat gula darah kita melonjak naik meskipun kita sudah makan dengan sangat sehat? Stres itu ibarat api yang membakar cadangan energi dan merusak ketenangan sistem saraf kita. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk selalu menjaga hati agar tetap tenang dan penuh rasa syukur. Luangkanlah waktu untuk bercengkerama dengan cucu, mendengarkan lantunan doa, atau sekadar menikmati udara sore di halaman rumah. Ketika hati bapak dan ibu merasa damai, tubuh akan memproduksi hormon-hormon kebahagiaan yang justru membantu proses perbaikan sel-sel saraf yang rusak menjadi jauh lebih cepat. Anggaplah ketenangan hati ini sebagai bumbu paling utama dari semua lauk pauk sehat yang kita bahas tadi. Tanpa hati yang tenang, nutrisi terbaik pun akan sulit diserap dengan maksimal oleh tubuh. Jadi, jika malam ini bapak atau ibu merasa khawatir tentang kesehatan, cobalah untuk melepaskan beban itu perlahan-lahan. Percayalah bahwa setiap usaha kecil yang bapak dan ibu lakukan hari ini sudah dicatat sebagai kebaikan, dan tubuh bapak dan ibu sedang berjuang bersama untuk pulih kembali. Saya ingin bapak dan ibu ingat, bahwa setiap suapan makanan sehat yang bapak dan ibu pilih hari ini, setiap gelas air putih yang menggantikan teh manis, dan setiap langkah kecil yang bapak dan ibu ambil, adalah sebuah bentuk kasih sayang yang nyata kepada diri sendiri. Jangan pernah merasa bahwa di usia saat ini, kesehatan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Itu adalah pemikiran yang keliru. Tubuh manusia, terutama di usia emas seperti bapak dan ibu, tetap memiliki keajaiban untuk memperbaiki dirinya sendiri asalkan kita mau memberikan perhatian dan nutrisi yang tepat. Kisah Pak Sardi atau Ibu Hartati yang saya ceritakan tadi bukanlah sekadar cerita, melainkan bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Saya sangat mengharapkan bapak dan ibu tidak memendam informasi ini sendirian. Bagikanlah video ini kepada sahabat, tetangga, atau grup WhatsApp keluarga, karena mungkin ada rekan sesama lansia yang saat ini sedang merasa putus asa karena kakinya yang terus-menerus kebas. Dengan berbagi, bapak dan ibu tidak hanya menyebarkan ilmu, tapi juga memberikan harapan baru bagi orang lain. Tuliskan di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan bapak dan ibu mulai lakukan besok? Saya sangat menantikan cerita perkembangan kesehatan bapak dan ibu sekalian di video-video kita selanjutnya. Sebagai penutup ceramah kesehatan kita hari ini, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan perlahan. Rasakan aliran kehidupan yang masih mengalir kuat di dalam tubuh bapak dan ibu. Perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik memang membutuhkan kesabaran, namun bapak dan ibu tidak berjalan sendirian.
Saya akan selalu ada di sini untuk menemani Bapak dan Ibu dengan informasi-informasi medis yang sederhana dan mudah dipraktikkan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan umur panjang dalam kondisi yang bugar, hati yang bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai praktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari dapur kita sendiri, dan rasakan perubahannya pada saraf-saraf kaki dan tangan Bapak Ibu dalam beberapa minggu ke depan. Jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan dokter langganan Bapak dan Ibu untuk memantau perkembangan kesehatan secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang Bapak dan Ibu yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Salam sehat dari saya untuk seluruh keluarga di rumah.